ya, kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, aku akan nge-review ini salah satu shade warna baru. Tapi sepertinya juga sedikit repackaging baru nih dari produknya Makeover yang namanya adalah Hydra Style Smooth Lip Whip yang seperti ini. Aku agak lupa sih untuk box yang lama tuh kayak gimana. Sepertinya warnanya agak lebih gelap, tapi di sini dia kayak silver gitu. So menurut aku ini memang repackaging dari yang lama. Nanti detailnya aku bakal kasih tunjuk ya. Selain itu ada beberapa shade varian warna baru yang di sini aku nyobain 3. Karena memang untuk produknya Makeover yang lip whip ini dulu aku pernah coba dan belum bisa jadi yang favorit banget gitu. Karena kan biasanya aku suka semua produknya Makeover. Nanti aku akan kasih tunjuk ya alasan-alasannya kenapa plus minusnya. Tapi karena mereka baru aja nge-launch beberapa varian warna baru, so aku cobain 3 warna nih yang akan aku swatch hari ini. Dan pastinya kupas tuntas mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan. Buat yang udah nungguin, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian sangat bermanfaat, berfaedah, maybe yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama aku akan ngebahas detail packagingnya. Menurut aku rada beda dari yang lama sepertinya ya. Pastinya ada nama produknya di bagian depan, Makeover Hydra Stay Smooth Lip Whip. Udah gitu kalau aku lihat detailnya ya, ada ingredients yang akan aku zoom di situ. Buat kalian yang selalu penasaran nih untuk komposisinya apa-apa aja. Selain itu untuk produknya Makeover nggak usah dipertanyakan ya, karena ini brand lokal, udah pasti BPOM dan sudah halal juga. Jadi pastinya aman buat kita pakai. Untuk lebih detailnya di sini juga ada klaim produknya ya. Tapi nanti kemungkinan akan aku langsung aplikasikan aja di bibir sekalian biar nanti kita buktikan klaim-klaim yang ada di sini apakah sudah sesuai. Kalau untuk yang lama aku sebenarnya udah nggak ada karena udah lama banget ya aku cobain dan aku nggak beli lagi. So aku nggak bisa bandingkan ya. Tapi nggak masalah, aku nanti akan tetap kasih tunjuk dari detail teksturnya tuh yang baru ini kayak gimana. Dan masuk ke packaging dalamnya, jelas kalau ini warnanya udah kelihatan beda ya. Karena aku inget yang dulu tuh kayak lebih gelap dan glossy. Aku akan kasih tunjuk aja yang dulu pernah aku review. Tapi untuk bentuknya sama aja, cuman di warnanya aja dia lebih ke warna-warna abu silver gini yang kesannya memang lebih elegan ya. Udah gitu, selain ada nama produk yang Makeover Hydra Stay Smooth Lip Whip, di sini juga tertera detail expired date-nya sampai di tahun 2028. Tapi kalau misalnya udah dibuka, ini tuh bertahannya sampai tidak tertulis ternyata di sini. Tapi biasanya kalau di produk tuh sekitar 12 bulan, paling lama kayak 24 bulan ya, setelah kalian buka untuk tutupnya. Oh ya, untuk produknya ini ternyata juga vegan, cruelty free. Tadi aku belum sebutkan ya, aku baru ngeh waktu baca di bagian bawahnya. Udah gitu untuk package di ujungnya ini ada nama shade-nya dan juga neto. Netonya sekitar 5 gram. Kemarin aku beli tuh harganya kalau nggak salah 100 ribuan berapa gitu. Nanti akan aku tulis aja di sini ya. Dan seperti biasa harga terupdate udah pasti aku taruh link di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Dan pastinya aku akan swatch satu persatu untuk shade yang aku beli ya. Udah pasti aku beli yang paling naturalnya nih yang namanya C14 Style. Sebelum aku swatch, aku bakal kasih tunjuk dulu detail aplikatornya. Yang di sini itu dia kayak aplikator lip cream pada umumnya ya. Ada sisi miringnya, udah gitu bagian ujungnya lancip. So biasanya ini akan membantu membingkai bibir biar hasilnya tetap rapi. Dan langsung aja akan aku swipe di tangan aku ya. Ini di shade yang Teal, dia warna-warna nude peachy yang kelihatan soft. Secara teksturnya langsung akan aku kasih tunjuk di swipe di bibir aku. Sesuai namanya lip whip. Kenapa disebut whip ya? Karena memang sesmooth itu. Jadi teksturnya tuh dia kayak clay yang kental dan waktu diaplikasikan tuh kayak ringan dan lembut gitu loh. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya tuh. Dan menurut aku dia juga bisa langsung ngeblurin garis-garis bibir aku. Dalam satu kali celup untuk ukuran warna yang natural. Ini kan kayak nude peachy soft ya. Ternyata coveragenya bagus banget. Pigmented bisa nutup di seluruh permukaan bibir aku yang gelap. Tuh hasilnya ya, kalian bisa langsung lihat smooth banget di bibir. Ini salah satu yang aku suka dari lip whipnya Makeover. Karena memang garis-garis bibir aku lumayan banyak. Kalau pakai yang tipe kayak gini tuh kerasa lebih smooth dan bagus aja gitu secara penampakannya. Dan untuk Makeover lip whip ini juga rasanya masih lembab, waktu dikatukan juga ringan. Tapi memang karena teksturnya dia senyaman itu, yes, waktu aku coba cium di tangan aku, dia masih transfer. Kayaknya memang nggak transfer proof ya, tuh nempelnya lumayan banyak. Tapi pas aku cek di bibir aku sih kayak nggak berkurang yang keangkat semuanya ya, kayak masih ada yang nempel di bibir. Dan kayak gini hasilnya, shade C14 Style dipakai di bibir aku, super cantik banget. Udah pasti ini jadi salah satu warna favorit aku ya.
Karena warna nude peachy soft kayak gini sih, kalau di warm undertone kuning langsat, ini aku nggak pakai makeup BTW waktu nge-swatch. Menurut aku hasilnya bakal tetap natural, nggak kelihatan pucat sama sekali. Tuh detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Kelihatan fresh banget ya di wajah aku. Dan setelah aku pakai lumayan lama, kalau aku bandingkan warnanya, sepertinya dia minim oksidasi, kayak nyaris nggak oksidasi sih menurut aku. So ini juga bisa jadi salah satu keunggulan karena dia nggak bakal kayak berubah-ubah warna gitu. Dan masuk ke shade selanjutnya, C18 Watts. Awalnya sih waktu aku lihat di official ya, ini kayaknya warna pinkish keunguan yang masih soft. Tapi waktu lihat aplikatornya udah kayak langsung gelap gitu. Jadi waktu di swipe, yes beneran warnanya tuh memang pinkish keunguan tapi lumayan deep ya. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku. Wow, ini sih dominasinya lebih ke ungu. Dan di situ aku rada salfok sama wanginya sih. Menurut aku ini wanginya kayak wangi apa ya? Kurang enak sih ini wanginya. Kayak wangi kimia gitu. Tapi memang tidak menusuk. Jadi kalau misalnya dari jarak yang jauh gini nggak akan kerasa, tapi waktu kita pakai agak sedikit terasa di hidung. Walaupun kalau misalnya kalian bisa tahan-tahanin dulu setelah udah nge-set di bibir aku kayak gini sih, nggak ada bau-bawahnya lagi. Lanjut aku akan aplikasikan di bagian atas bibir aku. Yes, ini karena warnanya lumayan gelap ya, jadi aku harus hati-hati biar hasilnya juga rapi. Tapi di sini memang aplikatornya ngebantu secara dia lumayan lancip ya tadi untuk di ujungnya, jadi kayak membingkainya tuh bisa bagus gitu. Dan kayak gini hasilnya shade yang C18 Watts dipakai di bibir aku, dia tuh kayak nude pinkish keunguan, dominan masih ungu. Tapi dipakai dalam kondisi aku nggak pakai makeup, warna sedip ini tuh kayak kurang fresh gitu. Karena memang ini tuh undertone-nya menurut aku lebih ke neutral cool, sedangkan aku warm undertone. Sebenarnya untuk warna-warna kayak gini itu nanti akan bagus kalau dijadikan daleman ombre juga. So aku akan spill ya nanti. Dan setelah udah lumayan ngeset di bibir, ini finishnya tuh semacam powdery velvet matte yang bener-bener masih smooth. Dan ini juga nggak kerasa kering sih di bibir aku. Yang pasti kalau dikatupkan ringan banget, kayak nggak pakai apa-apa gitu. Sebelum masuk ke shade yang terakhir, ini aku akan ngebahas dari klaim produknya ya. Dia menyebutkan lip cream matte yang diformulasikan dengan bahan aktif Deep Hydrating Actives dan UV Protection. Wah, ternyata ada UV Protectionnya ya. So aman kalau misalnya kalian ada aktivitas di luar ruangan. Kayak aku kan kemana-mana naik motor, dia akan lebih memproteksi. Udah gitu tekstur velvet yang ringan dan smooth menjadikan bibir terasa lembab sehingga memberikan tampilan akhir healthy matte. Oke, ternyata bener ya, tadi sesuai yang aku bilang. Sambil aku swatch yang C17 Moonlight ya, udah sesuai dengan klaimnya ini. Memang tadi kan aku bilang ya, kalau dia tuh velvety clay yang smooth, lembut gitu waktu diaplikasikan di bibir. Dan berasa ada kelembaban, tapi bukan yang kayak di lip cream glossy ya. Ini kayak tetap rasanya pakai lipstick matte, tapi pas dikatupkan tuh kerasa ada powderinya yang membuat tidak berasa kering. Udah gitu yang kedua, dia menyebutkan pigmentasi intens mampu memberikan tampilan bibir soft blur yang halus tanpa crack bahkan di bibir kering. Oke, ini akan aku buktikan ya di sini, tapi aku harus rapikan dulu di depan kaca karena ini warnanya tuh gelap banget. Betulnya ini warnanya tuh kayak lebih warna-warna reddish keunguan, jadi kayak warna red wine gitu yang bener-bener cakep dan elegan banget. Dan bener sesuai klaimnya, pigmentasinya oke, baik dari tadi ya warna yang natural soft sampai warna segelap ini. Udah pasti sih lebih intens kalau warna deep ya. Udah gitu ada soft blurnya. Memang efek yang ngeblurin garis bibir, dari awal aku juga udah sebut ya. Karena tipe garis-garis bibir aku lumayan banyak di sini, jadi kelihatan lebih smooth. Dan emang kayak nggak nge-crack sih sejauh ini aku pakai karena dia masih ada kelembabannya. Bukan tipe matte yang kering kayak yang lip creamnya si Makeover Power Set Transfer Proof. Ini lebih ke velvet powdery matte. So menurut aku untuk klaim-klaim produknya sudah sesuai seperti yang aku rasakan. Dan sekarang aku akan kasih lihat referensi ombre lipsnya ya. Karena aku cuma beli 3 warna ini, langsung aku manfaatkan sebagai base. Sudah pasti yang C14 Teal, karena nude peachy pinkishnya tuh cantik banget kalau dijadikan base. Dan di bagian dalamnya aku akan menggunakan C17 yang Moonlight tadi dengan warna red wine ya. Ini selalu kalau misalnya dipadukan ombre, ini bisa ditap pakai jari, tapi aku menggunakan brush aja ya. Dan hasilnya, yes, cantik banget. Nggak pernah gagal sih warna red wine. Ini untuk percampuran ombrenya di tipe kulit aku. Walaupun aku bare face, hasilnya tetap cantik banget. Kayak gradasinya kelihatan. Terus aku suka sih untuk dalaman ombre yang warna red wine seperti ini, karena bener-bener cantik. Gimana menurut kalian? Untuk rekomendasi yang kedua, pastinya sebagai base aku pakai tel lagi. Udah gitu di bagian dalamnya
Aku akan pakai tadi yang namanya C18 Waltz, yang menurut aku ini kan lebih ke ungu, jadi dia dominasinya kayak lebih ombre lips yang neutral cool ya. Ini seperti yang lagi aku pakai, so jatuhnya dia lebih natural. Kalau yang tadi agak lebih deep di bagian dalamnya. Menurut aku yang kedua ini juga cakep, tergantung kamu lebih suka perpaduan ombre yang di neutral warm atau neutral cool. Karena ini dipakai di tipe skin tone aku sih masih aman. Tinggal kalian suka yang seperti apa. Oke, itu tadi untuk swatches dan ombre lips dari lip whipnya makeover. Kira-kira gimana dari ketiga warna yang aku swatch? Mana nih warna favorit kamu? Coba komen di bawah. Kalau aku udah pasti yang C14 Style ya, karena dia nude peachy pinknya tuh cantik banget dan gak terlalu pucat walaupun aku nggak pakai makeup tuh kayak masih fresh. So kalau misalnya tipe warna kulit kalian sama kayak aku dan suka warna-warna nude peachy, bisa aku rekomendasikan ya. Untuk inner ombre-nya tadi yang warna merah sebenarnya kalau di aku lebih suka yang C17 ya, kayak kesannya lebih bagus aja, elegan gitu merahnya. Pas dijadikan dalaman ombre juga oke. Dan sekarang saatnya aku akan tes ketahanan karena untuk review lip whip yang lama aku juga udah rada lupa kayak gimana detailnya ya. Dan karena emang udah sampai kemarin ini aku pas pergi jadi sekalian makan siang. Seingat aku sih dia nggak terlalu yang seawet itu, jadi aku makannya juga nggak terlalu berminyak di sini. Yang pasti seperti biasa aku nggak akan makan cantik sentuh-sentuhin bibir. Nanti aku akan update lagi hasilnya. Oke, ini aku udah selesai makan, bakal aku update di situ walaupun pencahayaannya kurang bagus. Sebenarnya ini di bagian dalamnya udah lumayan luntur, tapi secara penampakannya kayak masih ada gitu. Dan lanjut setelah itu aku pergi lagi naik motor karena aku memang lagi tes complexion juga saat itu. Dan kalau aku kasih tunjuk di sini yang membuat aku kurang suka nih, karena dia ini itu nggak transfer proof, jadi nempel-nempel banyak banget di masker aku, bahkan di bibir aku jadi agak belepotan. Ada yang sampai hidung aku karena kan nempel di masker kemudian nempel di hidung. So ya itulah kenapa, karena aku memang sering pakai masker kalau keluar rumah, ini kurang friendly untuk kalian yang sama kayak aku pergi-pergi pakai masker, karena dia bener-bener setransfer itu. Tadi kalian juga bisa lihat dia transfer di sendoknya, udah gitu di makanannya. So kayak ya segampang itu transfer. Sekarang aku akan kasih tunjuk hasil detailnya setelah udah sampai rumah ya. Seperti ini akan aku zoom tuh secara penampakannya, sebenarnya dia bukan yang hilang banget. Jadi yang luntur itu di bagian tengah bibirnya. Tuh kalian bisa langsung lihat ya, di pinggirannya masih lumayan banyak. Dan memudarnya itu bukan yang kelihatan jelek, sebenarnya memudarnya cukup cantik. Hanya memang dia tuh gampang banget transfer dan nempel-nempel. Jadi bisa dibilang untuk makan makanan yang biasa, ini udah lumayan luntur di bagian tengahnya. Apalagi kebayang nggak kalau kita makan mie atau mie ayam bakso, itu pasti akan lebih banyak luntur dan bersisa sedikit di bibir aku. Karena dia memang nggak transfer proof, sengaja aku memang tes ketahanannya bukan yang berminyak banget, dan itu pun udah lumayan banyak hilang. So untuk kesimpulan akhirnya ya, setelah lihat review sampai tes ketahanan, sebenarnya dari segi teksturnya aku suka karena dia lembab. Udah gitu finishnya juga smooth, bisa ngeblurin garis bibir dan juga pigmented. Tapi memang kelemahannya yang gampang nempel itu yang aku kurang suka. Bahkan aku tadi makan roti dan di tangan aku tuh kelihatan nempel lumayan banyak. So kayak ya kurang nyaman sih buat aku. Apalagi memang aku sendiri lebih suka lip cream yang dia tuh matte dan transfer proof, kayak yang makeover transfer proof ini. Cuman yang ini memang kekurangannya dia agak kering, berasanya lebih kering gitu. Walaupun aku sih nggak merasa sekering itu di bibir aku. Jadi ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Mungkin kalau kalian suka lip product yang dia smooth, lembab, dan matte-nya nggak terlalu kering, masih bisa dipakai di tipe bibir kering, bisa cobain yang lip whip-nya. Dengan kekurangan tadi dia kurang tahan lama ya. Tapi kalau misalnya cari yang matte banget, transfer proof, aku lebih saran di transfer proof matte lip cream-nya. So ya, kira-kira gimana setelah lihat review dan tes ketahanannya? Menurut kalian cukup worth to buy nggak nih buat kalian coba? Komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka video yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan komen-komen di bawah juga kalau kalian udah nyobain lip whip-nya dari Makeover. Terima kasih
buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi. Bye!